saya perhatikan tuh banyak sekali backdoor listing palsu. Backdoor listing palsu? Iya, dalam arti ya itu mereka memanfaatkan, oh ini ada berita backdoor listing, mau diakuisisi sama, sebutlah semua nama-nama yang besar dan hebat. Itu bikin retail-retail yang males baca, beli. Begitu beli, ya jualan ownernya gitu. Jadi ya makanya harus ekstra hati-hati sih. Ekstra hati-hati, high risk begitu ya. Memang harus paham, dilihat lagi bagaimana kemudian proses dari backdoor listing itu sendiri ya. Nggak cuma sekedar akuisisi. Betul. Menarik, mungkin kita akan kedatangan banyak ataupun beberapa emiten yang akan backdoor listing. Kita nggak tahu ya di tahun ini, tapi itu jadi setiap tahun ada sih panduan. Ada ya, karena memang ini menjadi salah satu yang kalau kita bilang relatif lebih murah daripada dia berusaha IPO sendiri. Nah kemudian kalau lihat murah mungkin enggak ya, malah lebih mahal, tapi lebih cepat. Lebih efektif, efisien lah ya efisien, ibaratnya. Betul. Oke, kalau backdoor listing, kemudian kita lihat marketnya juga kemarin sempat merah, sekarang ya agak-agak hijau dikit lah ya di kita tapping itu ya. Tapi, kalau kita lihat salah satu idiom gitu ya, atau ada quote gitu ya dari yang kita tahu, buy when there's blood in the streets. Nah, apakah kemudian kalau kita lihat momentum saat ini juga momentum yang tepat untuk kita beli saham, atau justru risikonya masih akan turun lagi, yang cukup tinggi lah risikonya? Mungkin kalau ini tergantung risk profile masing-masing ya. Kalau yang trader mungkin boleh cari momentum, tapi menurut saya kalau investor, karena saya main juga jangka panjang ya, there's blood on the street, yes, tapi kayaknya belum kering. Gitu. Dalam arti kayaknya, karena kan pemicu utama tadi si MSCI. Ya. Menurut saya sampai sekarang kan belum ada keputusan MSCI bahwa oke, all good, masuk lagi, belum ada. Nah, selama itu belum ada, kita belum akan balik ke pre-announcement inilah, balik ke seperti kemarin momentumnya. Yang lagi optimisnya ya. Jadi sekarang masih kebanyakan wait and see, yang aman-aman aja, makanya mungkin blue chips naik, saham-saham dividen naik gitu. Tapi yang lain-lain masih ketahan-tahan lah. Mungkin bahkan rata-rata emiten yang dipegang teman-teman semua mungkin minus 40-50% kan ya mungkin ya dari awal tahunnya. Itu karena ya belum cukup kuat sentimen positifnya. Gitu. Oke. Jadi kalau ngomongin resikonya masih ada lagi nih, akan habis ini yang Mas Douglas lihat dari global kah atau memang dari domestik kita yang masih cukup rentan? Global sih ya. Contohnya kemarin MSCI keluar announcement itu aja kan sebenarnya instansi luar juga ikutan tuh. JP Morgan, ratings kita ya. Iya, JP Morgan, UBS, Nomura dan lain-lain itu Moody's kemarin ya. Jadi masih belum selesai nih gitu loh. Ada lagi. Belumlah kita ngomong superpower global juga senggol-senggolan gitu kan. Ya tentunya itu kalau sampai jadi sesuatu yang besar, pasti kita terdampak juga. Gitu. Jadi biasanya memang setiap tahun tuh first half ada lah goncangan. Jadi biasa saya first half agak santai aja, nanti udah lebih stabil, mantap, second half hajar gitu. Oke, ini risikonya masih perlu diperhatikan begitu ya, meskipun tadi balik ke profil risiko masing-masing ya, Mas Douglas ya. Nah, kalau kita lihat investasi secara umum, kan tadi aku sempat nyinggung ya Mas Douglas ya, bahwa makin banyak anak muda yang investasi di pasar saham, makin banyak yang masuk ke pasar modal. Tapi dari yang Mas Douglas temui begitu bersama Stockwise atau mungkin investor-investor baru lah, apa sebetulnya kesalahan yang paling sering kali ditemui? Karena kita tahu FOMO ini kan jadi salah satu hal yang bisa bikin teman-teman di luar sana ikutan nih, gara-gara temennya saham, pengen ikut saham juga, tapi mungkin tidak terlalu paham atau tidak terlalu tahu. Tapi kesalahan secara general yang sering ditemui apa tuh Mas? Malas baca. Malas baca? Iya. Sebenarnya sesimpel itu. FOMO pun menurut saya salah satu bentuk dari malas baca. Karena maunya cuman dikasih tahu, ikutan beli. Tapi coba deh pas dikasih tahu nih, iseng. Google, cari tahu, baca. Nanti kira-kira akan tahu nih orang ngomong benar atau enggak. Yang dibilang bagus tuh beneran bagus atau enggak. Nah itu otomatis kalau semakin niat baca, semakin niat cari tahu, harusnya FOMO-nya berkurang sih. Ya kecuali ternyata pas di pelajaran dicari tahu bagus gitu ya. Gitu. Tapi sebenarnya darurat membaca sih menurut saya. Baca ya. Iya. Tapi apa yang kemudian harus dibaca atau dicari tahu dulu lah kalau kita sebelum mulai investasi? Mungkin kalau ada fondasi dasar ya belajar basicnya saham dulu lah, bahwa saham itu surat kepemilikan perusahaan dan lain-lain itu mungkin minimum harus tahu. Kebanyakan orang enggak. Kebanyakan mungkin investor muda ya kita ngomongnya yang ikut-ikutan terjun ini ya. Mereka tuh menganggap saham dan perusahaan itu sama. Padahal sebenarnya kan enggak. Ada perusahaan yang bagus, sahamnya turun. Ya. Ada perusahaan yang jelek, sahamnya naik. Jadi saham itu cuma salah satu bagian dari perusahaan. Nah tapi mereka nggak paham itu. Jadi kalau mereka beli saham nih, sahamnya turun, dimaki-maki lah perusahaannya. Gitu. Atau sebaliknya ada perusahaan kosong nggak jelas, kita katakan gorengan, sahamnya naik terus. Wah mereka mau ini perusahaan paling bagus, ownernya apa segala macam gitu. Padahal sebenarnya ini harusnya dipisahkan. Pelajarin ininya biasanya ngikutin. Oke, nanti lebih advance lagi seiring berjalannya waktu ya, karena memang kayaknya kita harus
terus apa ya namanya ya, terus belajar, nggak bisa Terus berhenti ya, belajar. baca terus. Bahkan saya relatif baru lah ya, mungkin 5-6 tahun di bursa. Tapi setiap tahun ada aja hal baru yang saya ketemu. Gitu. Pas pelajaran emiten baru ada lagi, oh ternyata ada cara seperti ini. Ternyata ada corporate action baru kayak gini. Oh ternyata ada owner tipe seperti ini. Itu belajar terus sih. Nah, tapi itu mesti rajin baca. Mesti rajin baca. Iya, kalau nggak baca nggak dapat ya udah informasi itu gitu-gitu ya. aja, betul. Tadi menyambung yang Mas Douglas sebut gitu ya. Tadi nyebut-nyebut mungkin ada ya company yang bagus, company yang kurang oke, harga sahamnya gimana di pasar. Tapi kita tahu sekarang ini ada upaya yang lagi dilakukan begitu ya oleh pihak berwenang terkait dengan saham gorengan nih Mas Douglas nih. Saham gorengan itu sendiri mungkin biar teman-teman tahu juga nih Mas. Sebetulnya saham gorengan itu apa sih? Dan gimana kita bisa mungkin lah secara kasar atau secara mudah bisa mengidentifikasi satu saham ini gorengan atau enggak? Ini sebenarnya banyak ditanya juga. Kok gimana bedain sih saham gorengan atau enggak? Nah, makanya tadi bilang ada saham naik. Jangan gara-gara sahamnya naik berarti perusahaannya bagus. Cari dulu ini naiknya kenapa? Ada berita nggak? Ada akuisisi nggak? Ownernya mau ngapain apa segala macam. Kalau pas dicari itu semua nggak ada jawabannya, lebih baik anggap gorengan. Karena tidak ada alasan dia naik. Tapi kalau pas kita cari tahu, oh dia mau akuisisi, oh dia mungkin mau masuk MSCI, oh ada rights issue, at least ada alasannya. Nah tinggal kita pelajarin lagi alasan ini cukup kuat nggak untuk harganya naik setinggi ini. Tapi kalau pas dicari tahu nggak ada sama sekali, nol, udah anggap gorengan. Sebenarnya gitu, jadi dalamnya kosong, tapi digoreng terus gitu loh. Gitu Biar sih. hot terus ya, Iya, jadi naik gitu. terus. Padahal mungkin kalau kita gali fundamentalnya, laporan keuangannya dan lain-lainnya Betul. agak kurang. Dan masih ada, masih banyak masih sekali. banyak. Makanya contoh seperti yang tadi saya bilang tuh ada backdoor listing palsu juga begitu. Tahun lalu saya lupa bulan berapa ya, itu ada satu emiten D, mungkin tahu juga itu viral sekali. Itu juga keluar berita akuisisi besar-besaran. Ada surat keterbukaan informasi kesannya mau diakuisisi dan lain-lain. Sampai beritanya menurut saya agak nggak masuk akal ya. Harga sahamnya kalau nggak salah sekitar $100 perak. Di berita, keluar berita nih, diberitakannya ini akan diakuisisi oleh si V, si B, harganya bisa ke 2.000. Nah, ini kenaikan berapa tuh? 200 ke 1.000 kali lipat. Sampai capek hitung-hitungnya berapa Menurut kali saya lipat. kan nggak mungkin, nggak masuk akal. Saya mikir begitu, tapi kenyataannya harganya naik terus. Retail berpartisipasi, retail ikut beli. Sampai suatu hari PSP-nya nih, owner lah ya, kita katakan owner, jualan 250 miliar dalam satu hari. Gitu. Ya kan artinya 250 miliar ini kemungkinan besar uang retail kita. Betul. Loh. Yang sebenarnya menurut saya kalau dibaca beritanya pelan-pelan harusnya nggak mungkin. Justru saya tadinya pasang, saya ngantri juga emitennya jujur. Begitu keluar berita itu saya cabut. Karena udah gak masuk akal. Udah gak masuk akal. Nah sayangnya pas keluar berita itu malah makin rame. Dan malah bisa hebat. Ya jujur menurut saya hebat juga, gila juga. Bisa ya bohongin orang segitunya gitu ya. Dan ada yang percaya 250 miliar. Aduh itu besar sekali menurut saya gitu sih. Makanya Mas Douglas dan teman-teman, termasuk saya di sini juga ya, untuk kemudian menyebarkan informasi ya jangan sampai kemudian, karena kalau udah kayak gitu kan mungkin investor yang baru jadi berat trauma gitu Pasti. ya Mas ya. Padahal tidak begitu mengerikannya kalau kita sudah tahu. Betul, gitu. asal bisa tahu lah mana yang kira-kira baca-baca dikit, mana yang benar, mana yang ada isinya, mana yang bodong gitu loh.